Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniara SHMH, pengampu mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Pada pertemuan ini, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang teori penyimpangan budaya. Sebelumnya, di pertemuan keempat sudah pernah dibahas tentang teori kriminologi, di mana ada born kriminal, fisik kriminal, natural crime theory, dan body types theory. Yang akan kita bahas dalam teori penyimpangan budaya atau culture deviance theories adalah tentang social disorganization theory, differential association theory, dan culture conflict theory. Sebelum masuk ke dalam teori-teori penyimpangan budaya, ada baiknya dulu kita tahu tentang pengertian dari culture deviance theories tersebut. Dalam teori ini, memandang kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada lower class, menyesuaikan diri dengan sistem kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah kumuh atau slum area, dan menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas. Dalam culture deviance theories ini, kita akan membahas tentang pengertian dari deviance sendiri. Berasal dari kata deviant, yang artinya adalah menyimpang, yaitu any behaviors that members of social group define as violating their norm. Konsep deviance ini sendiri diterapkan baik pada non-kriminal yang dipandang oleh kelompok itu sebagai sesuatu yang aneh atau yang tidak biasa. Contohnya adalah gaya hidup masyarakat Amis di Amerika Serikat. Lalu, konsep selanjutnya adalah perbuatan kriminal, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat tersebut dilarang. Adanya argumen bahwa masyarakat terdiri dari kelompok dan subkelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran besar dan salahnya sendiri, dengan tingkah laku yang dianggap normal di suatu masyarakat, mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lainnya. Nah, dalam culture deviance theories ini, dibagi lagi ada social disorganization theories, differential association theories, dan culture conflict theory. Yang dibahas pertama adalah social disorganization theories, yaitu menganut mazhab Chicago, yaitu disorganize secara sosial, di mana nilai sosial dan tradisi kriminal menggantikan nilai dan tradisi konvensional dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Penganut dari social disorganization theory ini yaitu Thomas dan Florian Zanik, Robert Park, dan Ernest Burgers, yaitu tentang natural urban areas, dan Clifford Shaw dan Henry Mackay tentang cultural transmission. Adanya kritik terhadap social disorganization theories yaitu karena teori ini dianggap terlalu tergantung pada data resmi yang sangat mungkin mencerminkan ketidaksukaan polisi pada lingkungan yang kumuh. Lalu terlalu fokus pada bagaimana pola kejahatan tersebut ditransmisikan dan bukan pada bagaimana kejahatan tersebut pertama kali dilakukan. Tidak dapat menjelaskan mengapa delinkuensi berhenti dan tidak menjadi kejahatan saat mereka beranjak besar. Kritik selanjutnya yaitu tentang mengapa banyak orang di area social disorganized tidak melakukan perbuatan jahat dan tidak menerangkan delinkuensi di kalangan kelas menengah. Selanjutnya, ada teori differential association theories yang ditemukan oleh Sutherland tahun 1939, yaitu memperkenalkan differential association theories dalam bukunya Principle of Criminology. Teori ini menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, bahwa setiap orang, menurut Sutherland, mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan definition favorable to violation of law atau dengan definition unfavorable to violation of law. Dalil dari differential association theories adalah yang pertama, criminal behavior in learn, yaitu tingkah laku kriminal yang dipelajari. Kedua, criminal behavior in learn in interaction with other people in a process of communication, yaitu tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi antara orang dengan orang dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada the principal part of the learning of criminal behavior occurs within initiate personal groups, yaitu bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim atau dekat. Keempat, when criminal behavior in learn, the learner includes first,
techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. And the second, the specific direction of motive, drive, rationalization, and attitudes, yaitu ketika tingkah laku kriminal dipelajari dalam teknik melakukan kejahatan yang terkadang sangat mudah bahkan sulit. Dan yang kedua, arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Kelima, ada the specific direction of motive and drive is learned from definition of the legal code as favorable or unfavorable, yaitu arah khusus dari motif dan dorongan itu sendiri dipelajari melalui definisi dan aturan hukum apakah hal tersebut menguntungkan ataupun tidak. Keenam, a person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definition unfavorable to violation of law, yaitu seseorang dapat menjadi delinquent karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi yang tidak menguntungkan. 7. Ada differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity, yaitu asosiasi diferensial mungkin bermacam-macam dalam frekuensi atau kekerapan lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. 8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning, yaitu proses mempelajari tingkah laku manusia melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti-kriminal, melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. 9. While criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and value, since non-criminal behavior is an expression of the same needs and value. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dari nilai tersebut. Karena tingkah laku non-kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai yang sama. Teori differential association ini juga mendapatkan kritik seperti mengapa tidak setiap orang dengan pola dan tingkah laku yang sama lebih banyak menjadi seorang penjahat. Lalu kritik yang kedua, apakah teori ini dapat benar-benar menjelaskan tentang semua kejahatan? Apakah ia dapat diterapkan untuk pencurian saja atau tidak? Lalu bagaimana dengan pembunuhan yang disebabkan oleh rasa amarah? Yang ketiga, kritikannya adalah tentang mengapa beberapa orang mempelajari pola tingkah laku kriminal tidak terlibat dalam perbuatan yang kriminal. Dan kritik yang terakhir adalah teori ini menjelaskan bagaimana tingkah laku kriminal dipelajari, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pertama kali teknik dan definisi kriminal itu ada. Atau dengan kata lain, teori ini tidak menjelaskan ke kita bagaimana tentang penjahat pertama menjadi seorang penjahat. Teori yang ketiga dalam culture deviance theory yaitu tentang culture conflict theory. Penganutnya adalah Thorsten Selin yang menganut conduct norm, merupakan aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita miliki. Tujuannya untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas atau normal dan apa yang dianggap tingkah laku yang tidak pantas atau abnormal. Yang ketiga, bahwa setiap kelompok memiliki conduct norms tersendiri dan terkadang bertentangan dengan kelompok lainnya. Thorsten Selin membagi konflik ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama konflik primer yang terjadi ketika norma-norma dari dua budaya tersebut bertentangan, dan konflik sekunder yang muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki perangkat conduct norms tersendiri. Nah, baik, sekianlah pertemuan kita tentang teori penyimpangan budaya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham, silakan teman-teman bisa mengajukannya lewat email atau lewat media sosial lainnya. Insya Allah sesegera mungkin akan kami balas pertanyaan-pertanyaan dari saudara sekalian.
Untuk menutup pertemuan kita yang kelima ini, saya akan menyimpulkan materi kita. Materi kita adalah tentang Culture Deviance Theory. Kesimpulannya adalah bahwa Culture Deviance Theories terdiri dari Social Disorganization Theories, Differential Association Theories, dan Culture Conflict Theories, di mana Culture Deviance Theories memandang kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada lower class, dengan menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah kumuh dan menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasis kelas. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap teman-teman semua pada paham. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.